Selamat sore Detikers, selamat datang kembali di The Mentor bersama saya Eduardo Simorangkir. Kita hari ini jumpa lagi untuk ngobrol-ngobrol bersama Detikers semua, masih di tengah masa PPKM darurat. Semangat untuk semua kalian yang saat ini sedang menyaksikan. Buat para pejuang cuan, kita hari ini akan ngobrol sedikit banyak soal investasi kali ini. Kalau kemarin kita ngobrol bagaimana caranya supaya bisa tetap terus bertahan di masa pandemi ini, sekarang kita coba belajar dari sisi investasinya. Apakah masih bisa tetap investasi di masa-masa sulit seperti ini? Kalaupun masih bisa, investasi yang seperti apa, bagaimana caranya, strateginya seperti apa, dan apa sih instrumen yang paling menarik untuk bisa dikejar cuannya di masa-masa pengetatan seperti ini? Kita nanti tanya sama mentor kita sore hari ini, tapi sebelumnya saya ingetin buat kalian yang saat ini menyaksikan, kalau nanti ada pertanyaan untuk narasumber kita, boleh tanyakan lewat beberapa channel yang sudah kita siapkan untuk kalian bisa bertanya langsung dari Facebooknya detik.com. Di Facebook Live-nya kita kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar pertanyaannya, atau lewat YouTube-nya detik.com juga bisa. Di live streaming-nya kita bisa langsung tanyakan di kolom komentarnya, atau lewat video dari Zoom, ada ID dan juga password yang sudah kita terapkan di layar seperti sekarang ini, untuk kalian bisa tanya langsung lewat video nanti sama mentor kita sore ini. Langsung saja, mentor kita sore ini adalah seorang financial educator namanya Angga Andinata. Kita langsung sapa yang sudah ada di ujung line Zoom kita all the way from Malang. Mas Angga, selamat sore Mas Angga. Ya, sore Mas Itu. Apa kabar Mas Angga? Baik, baik. Baik ya, puji Tuhan. Sebuah kabar yang harus ditanyakan setiap kali kita mulai program ini, karena penting untuk menebar informasi positif juga buat yang lainnya ya Mas Angga ya. Benar. Oke, Mas Angga, kayak yang saya tadi sudah sampaikan, kalau misalnya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak soal investasi. Kalau dari temanya kita buat sore ini adalah investasi bagi sobat Miss Queen saat masa pandemi. Sebelum kita bicara soal lebih jauh mengenai investasinya, boleh dong Mas Angga sedikit share ke kita apa aja kesibukan saat ini dan apa yang sedang dikerjakan saat ini, Mas Angga? Kalau saya sih untuk saat ini saya masih lebih banyak di content creation ya. Apalagi kan sekarang PPKM nih, banyak di rumah, kita kembali kerja di rumah. Jadi ya saya lebih banyak di rumah, bikin konten yang tentunya saya harap bisa menginspirasi teman-teman semua dimanapun berada. Kontennya ini ya Mas Angga ya, soal financial education ya? Ya, jadi salah satunya itu tentang finansial. Nah, tapi saya punya misi di channel saya. Yang pertama itu adalah bebas finansial, yang kedua bebas dari rasa khawatir, yang ketiga bebas dari dogma, yaitu pikiran yang menyesatkan. Nah, jadi kalau untuk konten finansial pun saya berusaha untuk connecting the dot antara platform-platform investasi atau kendaraan investasi. Jadi nanti teman-teman bisa pilih kira-kira cocok di kendaraan investasi yang mana. Jadi channel saya banyak bahas tentang kripto, saham, sampai peer-to-peer, ada juga properti, karena background saya juga dari properti, saya 7-8 tahun di properti. Wow, ada banyak sekali instrumen investasi yang harusnya bisa kita obrolin sore ini berarti ya Mas Angga ya. Benar. Anyway, speaking of financial education, tadi Mas Angga sebutkan, kayaknya banyak banget sekarang ya content creator yang jadi financial educator yang jadi content creator di masa pandemi seperti sekarang ini. Kayak Mas Angga bilang tadi bahwa lebih banyak produce konten-konten finansial, baik itu di berbagai macam platform sosial media pastinya. Kalau ngomong soal itu, seberapa besar sih animo masyarakat? Artinya kalau memang banyak yang jadi financial educator, maksudnya content creator dengan konten finansial di masa-masa pandemi ini, masa-masa PSBB, PPKM, seberapa besar sih animo masyarakat, Mas Angga? Kalau di kanal saya sendiri, animonya sih masih cukup besar ya. Karena finansial ini kan sebenarnya ruhnya orang, jadi darahnya orang. Kalau finansialnya nggak sehat, otomatis di segi kehidupan yang lain pasti nggak sehat. Jadi memang finansial tuh penting banget menurut saya, dan faktanya ya memang penting sih. Ya, jadi sesuatu yang primer mungkin ya dibutuhkan, salah satu konten primer yang dibutuhkan selain konten hiburan gitu ya di masa-masa
pengetatan seperti ini ya Mas Angga ya. Ya, benar banget. Oke. Ngomong soal investasi Mas Angga, kan saat ini kita tahu ekonomi masih belum pulih, walaupun dari data yang ditunjukkan sebelum akhirnya kita mengalami kembali lonjakan kasus, kemarin sempat ada rebound untuk ekonomi kita. Tapi saat ini kembali mengalami pengetatan dan kemungkinan ekonomi akan kembali menurun begitu. Mungkin nggak sih orang untuk bisa tetap berinvestasi di situasi seperti ini Mas Angga? Sangat mungkin sih. Jadi justru di masa seperti ini kan kita boleh dibilang, ada yang bilang kita dalam masa krisis, ada yang bilang kita sedang dalam masa resesi. Nah justru di masa-masa seperti ini, itu lebih banyak orang yang menjadi lebih kaya daripada sebelum masa resesi. Nah karena di masa resesi ini kita bisa, kalau ngomong bahasa mudahnya ya, kita bisa beli aset dengan lebih murah. Di masa ini kita bisa beli aset, apapun asetnya, mulai dari kripto nih. Kripto kan juga sekarang lagi diskon. Saham juga lagi diskon. Properti apalagi. Kemarin saya sempat baca di Detik, banyak orang yang menjual rumahnya dengan harga diskon. Nah justru di posisi seperti ini, di saat seperti ini adalah kesempatan kita kalau kita mau masuk di investasi. Nah tapi tentu kita harus pilih investasi yang kita tahu. Jadi kita tahu cara kerjanya, kita tahu aset properti itu seperti apa, aset kripto seperti apa. Jadi kita bisa mengambil keuntungan dari situasi ini. Bahkan kemarin atau barusan ya saya baca di Detik juga, jadi berdasarkan penelitian dari Credit Suisse, di masa pandemi ini, di masa krisis ini justru ada lebih banyak lagi orang kaya. Malah naik 70% year on year. Jadi orang kaya di masa pandemi lebih banyak bertumbuh 70% dalam setahun terakhir. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa dan kalau bisa kita belajar dari situ. Baik. Nah, karena apa Mas? Nah karena saat ini kita seperti sedang, kalau komputer kita di reboot ya, ada masa reset. Nah kita harus bisa adaptasi dengan masa seperti ini sehingga kita bisa memanfaatkan keadaan. Baik. Nah, tadi menarik yang disampaikan oleh Mas Angga bahwa justru di masa resesi seperti sekarang ini lebih banyak orang yang jadi lebih kaya begitu. Artinya ada peningkatan ekonomi di situ di masa resesi seperti sekarang ini. Cuma yang jadi pertanyaan adalah, dan juga bagi banyak orang yang justru bisa mengeruk keuntungan lebih banyak itu adalah yang sebelumnya memang sudah punya kekayaan, sudah punya materi. Makanya di riset lainnya menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan yang mengalami kenaikan kesenjangan begitu di masa seperti sekarang ini. Makanya saat ini kita coba tanya ke Mas Angga, kalau misalnya untuk sobat Miss Queen nih, Mas Angga, buat mereka yang dananya mungkin pas-pasan, tidak cukup untuk berpikir untuk berinvestasi begitu, padahal mungkin Mas Angga punya formulanya bahwa walaupun uang kita pas-pasan atau mungkin ekonomi kita pas-pasan, tapi masih bisa tetap investasi. Mas Angga punya jurus atau formula terkait itu atau pandangan tersendiri? Jadi kalau ada yang bilang di masa pandemi ini yang menjadi lebih kaya adalah orang yang udah kaya sebelumnya, kalau boleh saya bilang itu adalah dogma ya. Jadi itu cuman alasan aja sih. Alasan supaya kita nggak action. Alasan, oh memang si A asalnya dari keluarga kaya kok. Otomatis di masa pandemi ini dia jadi lebih kaya gitu. Di masa krisis dia bisa beli aset yang nanti mungkin bisa naik harganya setelah krisis gitu. Nah tapi untuk teman-teman nih, karena ini topiknya tentang Sobat Miss Queen ya. Tapi menurut saya, Miss Queen secara finansial itu boleh. Karena miskin secara finansial itu cuma sementara. Miskin secara finansial cuma keadaan ekonomi sementara. Tapi kita nggak boleh miskin mindset. Karena kalau kita miskin mindset, itu selamanya. Itu sih. Nah jadi kita nggak boleh membatasi diri kita sendiri bahwa meskipun kita dari golongan orang yang nggak kaya atau menengah ke bawah, kemudian kita nggak bisa naik kelas, bukan seperti itu. Tapi kalau kita tahu caranya, tahu formulanya, saya yakin semua orang pasti bisa. Baik.
Baik, sepakat sekali sama apa namanya ucapannya Mas Angga bahwa miskin finansial itu cuma sementara, tetapi yang nggak boleh adalah miskin mindset atau miskin mental ya Mas Angga ya, bahwa Yes, benar semuanya sekali. itu bisa kita raih kalau misalnya ada usaha, ada perjuangan di situ, bukan malah jadi excuse yang memvalidasi apa rasa takut kita, begitu ya Mas Angga ya. Yes, that's it. Baiklah. Oke, kita tanya ke pertanyaan selanjutnya berarti. Kalau misalnya tadi yang seperti saya sebutkan, kalau misalnya dana kita pas-pasan, sebaiknya kita punya strategi investasi yang seperti apa, Mas Angga? Oke, kalau dana kita pas-pasan ya, ini saya remind lagi dulu waktu saya masih dananya pas-pasan juga gitu. Ya. Nah, jadi waktu saya pas-pasan, saya beli saham. Nah, emiten sahamnya adalah SAYA, saya. Jadi investasi terbaik itu pada diri saya sendiri. Nah, jadi saya mau sampaikan protokol pertama kalau kita mau kaya dari investasi, yang pertama adalah utamakan edukasi. Jadi investasi yang terbaik adalah emiten saya. Yang terbaik dengan modal minim kalau kita mau investasi adalah edukasi. Itu sih. Oke, itu maksudnya berarti kita harus bisa punya banyak apa namanya kasanah kah soal investasi atau seperti apa, Mas Angga? Jadi kita banyak belajar sih. Nah, sekarang kan enak banget nih. Kita bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari Instagram, bisa mungkin beli buku. Kesempatan kita untuk belajar itu besar sekali. Nah, tapi nggak banyak orang yang mau menginvestasikan uangnya untuk beli buku atau mungkin ikut seminar atau mungkin ikut pelatihan. Nggak banyak orang yang mau investasi di situ. Tapi mereka tujuannya investasi untuk cari cuan. Nah, padahal kalau kita utamakan edukasi, pasti kita punya dasarnya kalau kita mau investasi. Oke, berarti investasi orientasinya tidak boleh untuk kayak instan ya Mas Angga ya, tapi buat masa depan, which is kita harus pupuk edukasi yang kita punya soal investasi ini sehingga nanti investasinya bisa berjalan dengan baik, begitu ya? Betul, betul, seperti itu. Nah, jadi saya juga mau bagikan tadi protokol yang pertama kan kita harus utamakan edukasi nih. Nah, yang kedua pesan dari saya, kita harus mengubah habit kita. Jadi dari yang dulunya spender, dulunya suka buang uang, belanja untuk hal-hal yang nggak penting, sekarang menjadi saver, menjadi orang yang menabung, menyisihkan sebagian uangnya untuk investasi, utamanya balik lagi di protokol yang pertama tadi, untuk investasi pada diri sendiri dulu. Baik, jadi jangan sampai salah ya Detikers ya, kalau mau investasi harus belajar dulu dengan sebaik mungkin, mungkin apapun produk investasi yang ingin dimiliki begitu, baru bisa terjun ke situ. Jangan malah hanya ikut-ikutan ya Mas Angga ya. Nantinya jadi FOMO gitu. Nantinya jadi pasti FOMO. Jadi cut loss gitu. Bahaya. Tapi kalau investasi ini kerap kali sulit dibedakan mungkin sama Detikers. Investor dan trader itu kan berbeda ya Mas Angga ya? Beda. Apakah sobat Miss Queen juga bisa jadi trader atau nggak usah jadi trader deh, mendingan investasi aja gitu? Kalau saya kebetulan jujur saya bukan trader. Nah, trader itu kan berdagang. Jadi kita beli aset, terus kemudian mungkin kalau saham ataupun forex dan yang lainnya bisa mungkin, kalau saham mungkin besok dijual atau mungkin nanti sore dijual untuk keuntungan. Kalau saya pribadi saya bukan trader karena saya punya banyak kesibukan. Saya nggak mungkin menganalisa satu persatu, istilahnya jaga lilin. Saya nggak punya waktu untuk itu. Nah, tapi saya investasi. Nah, kalau menurut saya pribadi nih ya. Kalau menurut saya pribadi, teman-teman banyak terjebak dalam pemikiran investasi itu kita melakukan trade. Padahal investasi dan trade itu beda. Justru kita harus punya kendaraan finansial yang baik dulu. Kalau mau kita kaya dari investasi ya, kita harus punya kendaraan finansial yang baik dulu. Nah, maksudnya apa? Kendaraan finansial yang baik itu entah mungkin dari gaji kah, sumber income kita, atau mungkin dari penghasilan lain-lain, atau mungkin bisa dari jualan produk,
punya bisnis, punya pabrik, jual franchise, jadi banyak. Nah, yang penting itu harus punya kendaraan finansial itu dulu. Harus punya income-nya dulu. Bukan kita trade, terus kemudian harapannya orang-orang kan beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas. Dan nanti kemudian akhirnya bisa jadi kaya dari trade gitu. Nah, padahal itu menurut saya itu adalah impiannya para sobat trader yang kecil kemungkinan terjadi untuk kita, apalagi kita nggak punya skillnya gitu, apalagi dananya pas-pasan. Oke, berarti apakah artinya kalau mau berinvestasi harus punya modal yang cukup dulu, atau bisa nggak sih investasi tanpa modal atau modalnya minim begitu, Mas Angga? Kalau modal minim bisa dengan modal minim. Nah, tapi tujuan investasi di modal minim, kalau saya ingat saya dulu ya, saya nggak cari profit, saya nggak cari cuan kalau saya punya modal minim. Tapi saya cari tahu polanya. Jadi saya cari tahu polanya kripto ini seperti apa sih, polanya saham ini seperti apa sih, supaya pada saat saya punya rezeki tambahan nih, terus kemudian saya mau top up lagi, saya sudah tahu polanya. Nah, jadi modal kecil untuk kita, that's no problem, tapi kita tujuannya bukan cari cuan, tapi untuk belajar tahu pola. Baik, kalau udah paham polanya, mudah-mudahan bisa ya Mas Angga ya, lancar-lancar ya. Nah, kalau dengan modal kecil kita bisa profit, dengan modal gede kan kita bisa profit lebih banyak. Yang penting kan tahu polanya. Baik, nah kalau bicara soal instrumen investasi nih Mas Angga, kalau kita udah punya duitnya, udah punya edukasinya, udah punya modal edukasinya begitu, di saat masa-masa krisis seperti ini atau pandemi seperti sekarang ini, apa sih mungkin yang bisa jadi pertimbangan buat detikers di sini yang lagi nonton, investasi apa yang menjanjikan, Mas Angga? Yang menjanjikan, kalau investasi yang menjanjikan. Nah, kalau saya ditanya, mungkin ada member saya atau mungkin audiens saya bertanya, investasi yang bagus apa ya? Nah, saya nggak bisa bilang investasi yang bagus itu apa, karena untuk setiap orang itu beda-beda. Kalau kita paham tentang kripto, ya otomatis investasi kripto itu bagus. Kalau kita paham tentang saham, otomatis investasi saham itu bagus. Kalau kita tahu tentang properti, otomatis investasi properti itu bagus. Tapi jangan sampai kita ikut-ikutan investasi saham atau kripto karena FOMO, karena ada content creator lain yang bilang, oh di kripto itu bagus, bisa seperti ini dan seperti itu gitu. Nah, tapi yang paling penting kita harus tahu dulu. Jadi kembali lagi yang pertama, kita harus edukasi diri sendiri dulu, tahu polanya dulu. Jadi kalau kita tahu polanya, kita bisa tahu investasi ini cocok nggak buat saya gitu. Karena cocok buat saya, belum tentu cocok buat Mas Edu. Cocok buat saya, belum tentu cocok buat orang lain. Nah, jadi kita belajar aja, kripto itu polanya seperti apa, rule-nya seperti apa, rule of the game-nya seperti apa. Ada yang bilang kan ada yang bilang nih di pasar saham atau kripto itu kan dalam tanda kutip nih, katanya kan seperti kasino nih. Oke lah kalau kita bilang itu seperti kasino. Jadi kalau memang itu kasino, kita harus tahu dong rule of the game-nya, the kasino itu seperti apa gitu. Kalau boleh dibilang seperti itu sih gitu. Baik, berarti nggak boleh dipukul rata ya, yang namanya produk investasi itu istilahnya tuh gembok dan kuncinya beda-beda buat setiap orang ya Mas Angga ya, jadi nggak bisa disamaratakan. Betul sekali. Oke. Mari kita bicara dan bedah satu persatu mengenai produk investasi ini berarti Mas Angga. Mulai dari misalnya saham. Untuk mereka yang ingin berinvestasi di instrumen saham begitu di pasar modal, profil risiko seperti apa yang mereka harus miliki kalau memang mereka mau terjun ke pasar modal di masa PPKM darurat seperti sekarang ini, di masa pandemi seperti sekarang ini? Kalau resikonya yang pasti nilai saham turun. Nah, tapi kalau untuk saham Indonesia kan kita sudah diregulasi nih, ada OJK, ada Bapepti. Kalau sampai nilai sahamnya itu hilang 100%, menurut saya enggak. Nah, tapi kemungkinan besar resikonya ya sementara mungkin cut loss ya, itu aja sih. Atau nilai investasinya berkurang. Kalau untuk saham itu.
Nah, Oke, tapi berarti untuk meminimalkan risiko itu, kita lebih baik punya time frame yang lebih panjang. Karena balik lagi, kalau kita misalkan hold asetnya dalam jangka waktu harian atau 1-2 minggu ya, berarti kita bukan investor dong. Kita cuma trader aja gitu. Tapi kalau kita punya time frame yang lebih panjang, harapannya resiko ini bisa lebih diminimalkan. Oke, tapi bisa dibilang nggak sih ini adalah saat yang tepat untuk kita bisa terjun investasi di pasar modal saat ini di tengah masa krisis seperti sekarang ini, masa nggak? Bisa sih, harapannya kita bisa balik seperti di pertengahan 2020 lalu. Nah, tapi IHSG kan sementara harganya masih bertahan. Betul. Betul. Jadi kalaupun mau masuk jangka panjang ya tadi seperti Mas Angga Long term katakan sih. ya. Long term ya. Walaupun juga investasi orientasinya nggak boleh kayak instan ya Mas Angga ya. Nggak bisa sih kayak instan. Nggak bisa. Oke. Nah, untuk selanjutnya yang juga tidak kalah menarik adalah investasi di emas. Untuk emas ini seperti apa profil risiko yang tepat untuk kita bisa punya untuk bisa memulai investasi di emas di masa pandemi seperti sekarang ini gimana Mas Angga? Oke, saya sih sempat bilang di salah satu video saya kalau emas itu bukan investasi, tapi emas itu adalah uang. Emas itu adalah uang yang sebenarnya. Ya, jadi tujuan kita membeli emas itu bukan untuk investasi, tapi untuk perlindungan atas inflasi. Itu sih. Oke, jadi tidak tepat untuk dibilang sebagai produk investasi dong ya, hanya untuk lebih ke mengamankan uang. Betul, mengamankan uang dari tergerusnya nilai inflasi. Oke. Walaupun juga sah-sah saja kalau mau dijadikan untuk investasi ya Mas Angga ya. Sah-sah aja sih. Nah, contohnya kalau misalkan kita beli apa ya, di satu barang nih, di tahun 2000-an lah, mungkin harganya 1 juta. Di tahun 2010 atau 2020 ternyata harganya jadi 3 atau 4 juta. Itu bukan harganya yang naik, tapi nilai uang kita yang terus merosot. Karena kalau dibandingkan dengan emas, mungkin nggak jauh beda harganya. Oke, jadi ini ya, apakah artinya mending investasi ke produk yang lain? Nggak juga sih. Saya emas hold juga, karena tujuan saya emas itu untuk very long term, untuk melindungi dari nilai investasi. Nah, tapi kalau emas, kalau kita beli emas batang nih ya, yang logam mulia, kalau kita gunakan investasi dalam jangka pendek, nggak bisa sih, karena kita kalah PPN duluan. Baik. Nah, kita kalah PPN 10%. Jadi besar pasak daripada tiang jadinya ya Mas Angga ya? Jadi mungkin lebih baik long term sih. Lebih bisa baik di atas 5 tahun sih. Kalau saya hold emas, saya nggak ada rencana untuk jual selamanya. Baik. Oke, ke satu instrumen yang juga lagi jadi primadona dan hangat dibicarakan di mana-mana, juga kayaknya sekarang masih hangat sih dibicarakan di mana-mana, yaitu cryptocurrency, Mas Angga. Untuk produk Bitcoin CS, walaupun kemarin sempat terjun, apakah ini juga jadi salah satu patokan atau mungkin pertanda bahwa di saat harganya lagi pada murah-murah, mending masuk ke sini gitu? Atau Mas Angga punya pendapat sendiri mengenai how to invest in cryptocurrency di masa seperti sekarang ini, Mas Angga? Ya, kalau saya sendiri ya di kripto untuk masa 2 bulan ini kan kripto habis dibanting habis nih. Jadi nilainya kan turun 40% lebih. Saya masuk sedikit-sedikit sih. Nah, jadi saya masuk periodik sedikit demi sedikit. Karena tujuan saya untuk investasi jangka panjang juga. Nah, tapi saya menghindari kalau dalam istilahnya di kripto itu koin micin. Apa tuh? Koin micin. Nah, koin-koin micin ini koin yang nggak punya teknologi. Koin yang nggak punya project, tapi dia dipasarkan. Nah, jadi orang-orang ini mengira koin dan token itu sama. Nah, jadi koin micin ini sebenarnya dia bukan koin, tapi dia adalah token. Nah, kenapa kita bilang token? Karena dia nggak punya teknologi, dia numpang di atas
blockchain yang sudah ada. Nah, dia numpang di atas Ethereum misalnya. Dia numpang di atas jaringannya Tron. Dia numpang di atas jaringannya Binance Smart Chain. Itu sih. Nah, jadi untuk selama 2 bulan ini, saya menghindari sama sekali saya nggak beli token-token. Saya banyak ambil Bitcoin malah itu. Nah, kenapa saya suka Bitcoin? Nah, karena Bitcoin ini kan dia ETF-nya sudah ada. Jadi Kanada sudah menerbitkan ETF. Nah, artinya regulator dari Kanada juga menganggap bahwa aset Bitcoin ini adalah aset yang stabil di Kanada. Untuk Amerika belum ada, memang ETF dari Amerika belum ada. Kemudian juga banyak perusahaan besar seperti Tesla dan lain-lain, itu mereka juga mulai berinvestasi di Bitcoin. Juga yang saya paling suka dari Bitcoin, dia nggak punya penumpang. Nah, penumpang maksudnya kalau kita beli penumpang gelap nih ya maksudnya ya? Nggak gelap juga sih. Oh, nggak gelap. Market cap-nya gede-gede juga gitu. Oke. Kalau misalkan Ethereum, itu dia penumpangnya banyak. Jadi banyak token-token itu based on Ethereum, berdiri di atas jaringannya Ethereum. Otomatis kalau ada token yang scam, rug pull istilahnya, dan market cap-nya besar, pasti memengaruhi koin induknya Ethereum. Begitu juga dengan BNB, Binance Smart Chain, penumpangnya banyak banget. Nah, khusus untuk Bitcoin, dia nggak ada penumpang sama sekali. Harganya nggak ditentukan oleh koin lain gitu. Baik, which is good ya untuk mereka yang baru menjadi pemula dalam investor di cryptocurrency. Baik untuk memiliki mungkin di awal perjalanan investasinya adalah memilih Bitcoin karena faktor tadi ya Mas Angga. Ya, kan kita bilang juga Bitcoin ini digital gold. Jadi Bitcoin lebih stabil sih nilainya daripada koin-koin lain yang nilainya, karena ini unregulated ya. Jadi bisa naik puluhan, ratusan persen dalam sehari. Siap. Nah, Mas Angga nggak kerasa hampir setengah jam, tapi beberapa dikasih tahu sama produser kita bahwa ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari The Tickers. Anyway, buat The Tickers yang saat ini sedang nonton ini, kalian bisa bertanya lewat kolom komentar di Facebooknya detik.com di live-nya kita. Bisa langsung tanya di situ atau langsung lewat Zoom, ada ID dan juga password yang sudah ada di layar seperti sekarang ini. Bisa kalian masukkan untuk bisa langsung tanya lewat video atau dari YouTube. Live streamingnya detik.com, di situ juga bisa langsung komentar. Kita coba ke Facebook, ada beberapa komentar yang sudah masuk. Kita lihat satu persatu. Ada Rizky Handika Tastura yang bertanya, berapa tahun kita sabar melakukan investasi? Bisa dijawab Mas Angga? Oke. Jadi kalau jawaban dari Mas Angga, kita boleh hold pertanyaan jawaban itu dulu karena sudah ada penanya dari Zoom yang sudah ready, katanya dari Erit Santoro. Selamat sore Mas Erit. Oke. Sore. Halo Mas Erit. Ya, halo Erit. Halo. Boleh langsung disampaikan pertanyaannya Mas? Ya, yang mau saya tanya, apakah ini situasi yang tepat mengingat ini kripto sekarang kan harganya lagi turun terus ya, katanya sampai tanggal 18 sampai 19. Untuk pemula, apakah saat ini yang tepat untuk invest di kripto? Baik, itu saja Mas? Ya, itu dulu. Oke, baik langsung dijawab pertanyaannya Mas Angga. Oke, nah tanggal 8, kita seminggu ini kan menghadapi tanggal ya, untuk kripto ya, Bitcoin utamanya, kita kan menghadapi event yang paling ditunggu-tunggu nih, kan namanya Grayscale Unlock. Nah jadi sebenarnya kalau menurut saya sih Grayscale Unlock ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan market Bitcoin gitu. Karena Grayscale itu sebuah perusahaan yang menerbitkan saham, tapi sahamnya di backup oleh Bitcoin dan Bitcoinnya dari cold wallet. Nah yang diperdagangkan adalah sahamnya. Bitcoinnya nggak kemana-mana, Bitcoinnya tetap di cold wallet. Nah jadi kalau misalkan ada volatilitas jangka pendek, saya rasa itu disebabkan dari teman-teman trader dan teman-teman investor Bitcoin sendiri yang
takut sendiri sih. Jadi volume transaksinya turun dan harganya bisa turun. Tapi kalau mau masuk, menurut saya sih masuk dikit-dikit aja nggak apa-apa, kita coba. Karena kalau saya ditanya setelah Grayscale unlock nih pasarnya gimana, mau naik terus atau turun, saya juga nggak bisa jawab gitu. Karena banyak faktor, bahkan analis aja bisa punya pernyataan yang beda-beda. Jadi saya sempat baca analis dari Tether, analis dari Kraken, analis dari Coindex, analis dari JP Morgan, mereka jawabannya saling bertolak belakang. Kalau analis dari Kraken bilang karena ini adalah karena mereka yang sudah beli Grayscale unlock nilainya turun, NAV-nya, mereka harus membeli Bitcoin lagi untuk mengcover kerugian. Nah, otomatis harganya jadi naik. Nah, itu kalau katanya analis Kraken. Tapi kalau katanya analis analis dari JP Morgan, katanya harganya malah turun. Nah, jadi analis pun punya pendapat yang beda-beda gitu sih. Jadi kalau menurut saya sih, saya mending wait and see dulu. Kalau mau masuk dikit-dikit is okay. Oke, berarti intinya karena ada banyak pendapat mengenai cara, strategi, dan juga analisis mengenai kripto saat ini, mendingan kita rely-nya ke diri sendiri aja kali ya Mas ya, tergantung dari kantong kita berarti ya. Ya, dan pakai ambil wait and see. Pakai dana dingin yang penting. Bukan uang dapur, itu yang paling penting. Oke. Dan kalau mau risikonya di minimalisir, masuknya sedikit-sedikit ya Mas Angga ya tadi ya. Masuknya dikit-dikit sambil kita lihat situasi dan punya time frame yang panjang. Baik. Itu both untuk pemula dan juga yang sudah advance, Mas Angga. Iya. Gimana? Baik. Terima kasih banyak, Mas Erit. Mas Erit, ada pertanyaan tambahan? Sudah, itu aja, Mas. Cukup ya. Terima kasih banyak, Mas Erit, sudah bergabung di The Mentor sore ini. Kita menuju ke penanya selanjutnya, Mas Angga. Di Zoom sudah ada Mas Wisnu Agung katanya. Selamat sore, Mas Wisnu. Boleh kita dengar suara dan juga lihat mukanya? Selamat sore. Ya, saya Wisnu dari Surabaya, Mas Angga. Oh iya, tetangga kita dekat. Saya mau bertanya, ini kan kalau dilihat dari seminar ini kan, saya menyimpulkan kan kita ditekankan untuk investasi ke diri sendiri. Dari YouTube Mas Angga ini, saya yang paling tertarik itu di bisnis online Baleo Mall, Mas Angga. Oke. Nah, itu apa Mas Angga itu sudah pernah mencoba sendiri, kok bisa sampai menyimpulkan bisa sampai penghasilan 10 juta per bulan, 1 juta per hari. Oke. Nah, tapi kalau di platform ini ya, di webinar lah atau mungkin acara kali ini kan kita bahasnya investasi nih. Nah, kalau Baleo Mall ini kan dropship. Nah, yang mana ini adalah bisnis. Nah, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau kita mau investasi dengan dana lebih banyak, kita harus punya kendaraan finansial yang baik dulu. Nah, kendaraan finansial ini banyak banget. Mulai misalkan dari kita mungkin, kalau saya sih ada bisnis properti, terus kemudian ada content creation, dan yang saya perhatikan saat ini itu adalah bisnis di bidang digital. Nah, jadi kan karena kita ini kan sekarang banyak di rumah nih, banyak aktivitas di rumah. Mengapa kita nggak bikin bisnis yang bisa kita operate dari rumah gitu, yang bisa kita operate dari mana aja? Karena menurut saya bisnis masa depan itu adalah bisnis yang bisa dioperate dari mana saja, bisa cuan kapanpun kita butuh gitu, atau kapanpun kita tidur pun kita bisa cuan. Nah, itu adalah bisnis masa depan. Nah, salah satunya dari dropship. Nah, dropship itu nggak cuma Baleo Mall aja. Baleo Mall hanya satu jenis platform. Tapi dropship itu ada banyak. Nah, teman-teman nanti bisa search sendiri di Google kalau teman-teman mau coba dropship. Itu sih. Baik. Mas Wisnu? Ya. Cukup jelas jawabannya? Oke. Cukup. Terima kasih, Mas Angga. Ya, terima kasih banyak Mas Wisnu sudah bergabung dengan Detikcom dan The Mentor sore ini. Buat teman-teman Detikers yang lainnya yang juga masih punya pertanyaan, boleh ya kita tunggu di Zoom yang ada di layar. Itu ada ID dan juga password, bisa dimasukkan ke aplikasi Zoom-nya kalian, atau
tuliskan di kolom komentar Facebook Live dan juga YouTube Live-nya Detik.com. Kita kembali lagi ke Mas Angga mengenai investasi untuk Sobat Miskin di saat pandemi ini. Tipsnya Mas Angga supaya nggak rugi dan salah jalan gitu melakukan investasi di masa-masa pandemi. Biar nggak rugi dan nggak salah jalan ya. Nah, tadi kan saya sudah bahas protokol pertama nih, utamakan edukasi. Nah, protokol kedua, kita ubah habit dari spender menjadi saver. Nah, kemudian kalau tadi pertanyaannya gimana biar kita nggak rugi nih gitu. Jadi kembali lagi, kita fokus pada pengalaman. Nah, jadi protokol yang berikutnya kita fokus pada pengalaman dulu, bukan profit. Jangan cari profit dulu, teman-teman cari pengalamannya dulu. Nah, mumpung kita masih modalnya kecil nih, mumpung modalnya kita kalau rugi pun kita masih bisa handle nih. Utamanya dengan dana dapur ya tadi ya. Nah, jadi kita fokus pada pengalaman dulu, jangan pada profitnya dulu. Untuk meminimalisir resiko yang pasti kalau kita mau investasi dengan time frame yang lebih panjang. Artinya ketika kita harus fokus pada pengalamannya dulu, investasi nggak boleh langsung jor-joran di awal atau seperti apa Mas Angga untuk kondisi dananya? Yang pasti jangan pakai dana dapur, itu sih. Oke. Yang pasti. Yang paling penting ya, jangan pakai uang panas tapi harus uang dingin. Kalau saya mau coba suatu platform, saya mau coba suatu kendaraan investasi, saya siap rugi. Saya siap rugi. Untuk harus siap. Nah, harus siap rugi. Itu mental investor ya Mas Angga ya? Betul. Nah, di sini saya mau sampaikan juga nih, ada perbedaan antara orang miskin dan orang kaya itu. Nah, kalau orang kaya itu adalah orang yang berani mengambil resiko, tentunya dengan kalkulasi yang matang. Nah, orang miskin menjadi miskin karena nggak berani ambil resiko. Oke, jadi yang membedakan adalah mindsetnya ya Mas Angga ya, bukan dari jumlah kekayaannya, tetapi lebih ke mindsetnya, karena semuanya itu akan bergantung kembali kepada mindsetnya, begitu? Yes, betul. Karena ya itu tadi, keadaan finansial, miskin finansial itu cuma sementara. Oke, ini mungkin juga jadi jawaban untuk, ini ada pertanyaan juga Mas Angga, suara-suara dari para sangkuters, orang-orang yang udah keburu investasi terus tapi nyangkut karena keburu anjlok duluan begitu. Buat mereka yang saat ini berada dalam kondisi seperti itu, what they need to do, Mas Angga? Ya kalau untuk yang sangkut terus terang kita semua yang bermain di kripto sangkut semua, otomatis sih pasti sangkut semua. Nah, kalau nggak sangkut pasti cut loss itu. Jadi pilihannya antara sangkut atau cut loss. Nah, cuman ada satu strategi namanya dollar cost averaging. Nah, di mana kita masuk sedikit-sedikit di pasar yang lagi downtrend ini. Nah, kita nggak tahu downtrendnya sampai kapan, bearish-nya kita nggak tahu sampai kapan. Nah, dengan melakukan dollar cost averaging ini, harapannya kita nggak sampai rugi terlalu banyak, itu sih. Oke, karena kan suatu hari nanti aset ini kan pasti akan naik lagi. Nggak mungkin sih selamanya bearish. Itu nggak mungkin. Juga kalau kita pakai dana dingin, bukan uang dapur, ya kenapa kita harus peduli gitu. Justru ini kesempatan yang bagus untuk kita masuk lagi. Baik, jadi embrace saja ya Mas Angga ya. Walaupun kondisinya lagi kayak gini, just deal with it. Gitu ya Mas Angga ya. Dan sangkuters yang berteriak dan menangis nih, saya yakin mereka nggak pakai uang dingin. Itu masalahnya. itu yang jadi problem ya, dan itu sejak awal sudah disampaikan jangan pernah pakai uang panas ya Mas Angga ya. Ya, apalagi uang dapur, uang buat nikah, uang buat beli rumah, uang buat kuliah gitu, wah jangan. Baik, jangan sampai ya, jauh-jauh ya dari semua penonton Detikers di sini yang lagi nonton, semoga jauh-jauh dari model seperti itu. Yes, betul. Oke. Nah, ini juga jadi pertanyaan selanjutnya Mas Angga. Kalau kita sudah mulai investasi ini kan artinya ada alokasi yang disisihkan dari alokasi lainnya begitu. Cara mengaturnya supaya net balance-nya kita tuh tetap terjaga
keuangan kita tetap terjaga, berapa sih porsi yang baik, yang benar dari kantong kita diambil untuk investasi dan tidak mengganggu keuangan yang lain ya, Mas Angga? Wah, kalau ini sih personal banget ya, karena tiap orang beda-beda. Mungkin antara saya dan Mas itu atau yang lainnya beda-beda karena mungkin dari sisi penghasilannya beda. Nah, tapi kalau saya, sebelum saya mulai investasi, terutama investasi yang lebih agresif ya, kalau saya sih saya fokus di menabung dana darurat dulu. Jadi kita menabung dana darurat dulu. Jadi kita taruh di tempat platform investasi yang aman dan liquid. Misalkan deposito atau reksadana pasar uang. Nah, jadi paling enggak kita harus punya 6 kali biaya hidup bulanan dulu sebelum kita melakukan investasi yang lebih agresif. Jadi jangan pernah memulai investasi kalau dana daruratnya belum ada. Nggak apa-apa sih. Kan kita kalau pertama kali kan kita cari polanya gitu. Nah, sementara kita mungkin 80% untuk dana darurat ditaruh di RTPU atau deposito, sisanya bisa kita taruh di saham atau di kripto atau yang lainnya untuk kita tahu polanya kayak apa. Oke. Berarti baca pola masing-masing ya, Mas Angga ya? Ya. Jangan disamaratakan juga ya sama seperti tadi ya? Betul. Oke. Kita kembali ke Facebook, Mas Angga, kita coba baca komentar dari Detikers yang sudah menuliskan. Dari Fatur, Mas, saya pernah investasi di Bitcoin, lama-lama tambah ribet dengan persyaratan administrasinya, harus upload inilah itulah yang super sulit untuk diterima dari sistemnya. Akhirnya grup Bitcoin pun bubar dengan sendirinya. Ini agak sedikit curhat dulu di awal, Mas Angga. Gimana caranya kemudian, Mas? Kadang-kadang kawan nawarin investasi lain, tapi sudah ada rasa trauma di atas 50% rasanya. Ini trauma dalam menaruh uang di instrumen investasi lain, Mas Angga. Ini kayaknya ada missing link ya. Jadi pertanyaan pertamanya ini kan merasa kapok investasi di Bitcoin karena harus upload ini itu gitu. Nah, setahu saya sih kalau kita misalkan kita investasi kripto ya, jadi yang dibicarakan ini kan kripto. Ada yang namanya kan KYC. Di saham pun juga sama, di bank digital pun juga sama. Kita harus KYC untuk paling enggak foto KTP kita, terus foto muka kita, itu sih mandatory sih. Jadi itu dasar banget sih kalau kita mau buka suatu rekening di suatu platform gitu. Nah, tapi terus kemudian ada pernyataan kedua yang mengatakan ada teman yang ngajak investasi dan kemudian ada rasa trauma gitu. Nah, jadi saya agak bingung sih di sini antara upload dokumen dan traumanya karena upload dokumen. Trauma karena upload dokumen. Padahal ada traumanya karena dia pernah investasi, terus kemudian dia mau tarik dana nggak bisa dengan alasan ini itu upload dokumen dan lain sebagainya. Basically dia investasi Bitcoin di platform scam gitu. Bisa jadi ya. Ya karena banyak banget. Sekitar tahun berapa itu kan 3-4 tahun lalu kalau nggak salah itu kan cukup marak juga. Jadi skema Ponzi tapi mengatasnamakan Bitcoin. Apalagi ada kata-kata yang ditawarin temen nih gitu. Nah, agak aneh sih karena saya nggak pernah ditawarin orang untuk investasi kripto gitu. Kalau ditawarin kan berarti orang yang menawari ini kan pasti punya keuntungan finansial gitu. Baik, iya sepakat sih. Ini sedikit red flag sih gitu. Atau mungkin kita ganti pertanyaannya, Mas. Kalau misalnya orang yang sudah pernah trauma dalam berinvestasi, apakah artinya dia memang sudah tidak punya mental sebagai investor atau itu mental masih bisa diperbaiki, Mas Angga? Caranya gimana? Ya, balik lagi tadi. Orang kaya adalah orang yang berani mengambil resiko. Orang miskin adalah orang yang nggak berani mengambil resiko. Nah, tapi kita justru kita harus gunakan pengalaman yang buruk itu, entah mungkin kita ditipu dan akhirnya kita trauma. Justru kita harus gunakan pengalaman itu sebagai belajar sih, sebagai sekolah gitu. Karena karena hal investasi ini nggak diajarin di sekolah gitu.
anggap aja kita bayar uang sekolah. Kalau menurut saya sih seperti itu sih. Baik. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya, Mas Angga, nih buat yang sudah terlanjur investasi pakai uang jajan katanya, pakai uang panas juga mungkin termasuk ya uang jajan ya. Itu supaya aman dananya harus bagaimana, Mas Angga katanya? Kalau uang jajan sih nggak usah khawatir, karena kan uang jajan dikasih. Nah, yang masalah nih, kalau masalahnya nih uang hasil kerja keras kita, wah itu lebih trauma tuh. Nah, tapi pertanyaannya nanti gimana, Mas Edu? Kan pakai uang jajan nih. Supaya aman terlanjur pakai uang jajan, apakah digebar terus atau tahan aja atau seperti apa, Mas Angga? Ya saya nggak dapat informasi yang lengkap dari pertanyaan ini ya. Tapi kalau mau aman ya itu investasi di diri kita sendiri dulu, jadi nggak kena scam, tahu polanya, dan kita investasi dalam jangka yang lebih panjang. Baik, jadi harus kembali lagi ke tadi ya, harus paham polanya seperti apa sehingga bisa paham begitu polanya nanti akan seperti apa untuk kita berinvestasi di platform tersebut, di instrumen tersebut. Sebenarnya sih sederhana banget sih ya, Mas itu ya. Betul sekali. Mas Angga, kita coba ke Facebook. Ini ada pertanyaan lagi dari Caraka Imaniar Arsimanan. Mas, sekarang kan lagi heboh-hebohnya GBTC Trust. GBTC Trust, apakah akan berdampak di pasar kripto itu sendiri? Enggak, kan tadi saya udah bilang, tadi Grayscale Unlock itu. Jadi yang diperdagangkan kan sahamnya. Bitcoin-nya tetap di cold wallet kok, nggak kemana-mana, jadi aman. Nah, yang jadi masalah adalah sentimen dan berita di pasar, itu sih. Jadi harus tetap kita yang paling tahu sendiri analisisnya seperti apa ya, Mas ya? Ya, dan kebetulan saya akan upload video saya tentang GBTC Trust ini mungkin antara besok atau lusa. Baik, dicatat Detikers. Langsung ke channelnya Mas Angga. Kita ke YouTube, ada pertanyaan lagi dari Yudi Lori. Mau tanya, ini banyak banget yang tanya soal kripto, Mas Angga. Adakah kemungkinan suatu saat kripto menggantikan emas sebagai nilai lindung uang? Wow. Nggak mungkin sih gitu. Nggak mungkin ya? Karena kripto kan, kalau boleh kita bilang, dia kan juga mata uang fantasi. Bendanya nggak ada. Jadi kalau misalkan dia menjadi pengganti dari emas, itu nggak mungkin sih. Emas sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Sejak zamannya Raja Nebukadnezar mungkin. Walaupun ini disebut emas digital ya, Mas ya? Kalau emas digital itu mungkin beda lagi. Kalau emas digital itu kan dia sebenarnya mungkin sejenis ETF. Nah, jadi emasnya katanya ada beneran. Asetnya dijamin oleh emas. Cuman emasnya di mana kita nggak tahu. Mungkin bisa di suatu tempat atau gimana. Tapi kalau Bitcoin atau aset kripto menggantikan emas, itu nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya, sulit untuk bisa diterima ya, karena memang fisiknya tidak ada, tidak sama begitu artinya karakteristiknya dengan emas yang beneran. Ya, nggak bisa. Oke. Ini ada yang nanya juga gimana strateginya supaya bisa untung, Mas, kalau mau investasi di kripto. Ini mungkin dasar banget ya, tapi mungkin Mas Angga bisa jelasin sedikit buat pertanyaan ini, Mas Angga. Kalau menurut saya, kalau misalkan kita masih baru di awal, baru mulai, kita invest di koin-koin yang punya fundamental dan project yang beneran ada gitu. Jadi jangan kita invest di token-token dalam tanda kutip nih, token-token micin yang harapannya nanti bisa naik 1 juta % nih, nanti bisa naik 15 juta % nih gitu. Jangan cari yang begitu dulu sih. Nah, tapi tujuan utama kita dari investasi bukan menjadikan kita kaya dadak, tapi yang pertama adalah mengamankan uang kita dulu. Itu misi kita nomor 1 kalau kita mau investasi, amankan uang kita dulu. Baik, jadi amankan uang kita dulu ya, Detikers. Ya. Mas Angga, kita sisa sekitar 5 menit lagi. Saya pengen tanya ke Mas Angga dulu deh. Pernah punya pengalaman nggak, Mas Angga, dalam berinvestasi, terus
boncos begitu. Dan caranya supaya bisa bangkit lagi gimana? Mungkin dari pengalaman Mas Angga bisa jadi inspirasi juga buat detikers di sini. Ya, kebetulan banget sih kalau tentang kripto semuanya pasti dalam kondisi portonya minus pasti untuk yang investor. Apalagi yang mereka masuknya di tahun 2021. Kalau mereka yang masuknya tahun 2018 sih saya yakin mereka masih profit. Tapi kalau untuk memberikan kita semangat ya istilahnya ya, biar kita bisa bangkit, kita lihat data historis aja sih itu. Kita lihat data historis aja, karena market nggak mungkin bearish selamanya. Market pasti ada titik bouncing-nya gitu. Nah, terutama untuk kripto, kalau di kripto sih sekarang time frame-nya harus agak panjang ya, kira-kira 3 tahun lagi masih oke lah. Karena kalau saya lihat polanya di kripto saat ini sih kemungkinan kita akan memasuki kripto winter. Nah, tapi kripto winter yang terakhir kan dari 2019 sampai tahun awal 2020 kalau nggak salah 2 tahun. Harapannya kripto winter kita nggak lama lah gitu. Nah, cuman buat teman-teman yang mau menutupi kerugian, mungkin bisa coba untuk trade, ya sekedar untuk belajar polanya, tapi angkanya mungkin kalau saya trade, saya nggak besar-besar sih gitu. Karena saya nggak bisa jaga lilinnya sewaktu-waktu. Oke. Kalau bisa disebutkan porsinya begitu, Mas, berapa besar porsi yang kita bisa alokasikan untuk trade ini atau investasi di kripto ini tadi seperti yang Mas Angga sampaikan? Itu personal banget karena tiap orang beda-beda. Ada orang yang suka trade, ada orang yang nggak suka trade, ada orang yang dia lebih profit dari trade, ada orang yang memang kerjaannya sehari-hari dia trading. Jadi ini pertanyaan ini mungkin personal banget, nggak bisa kita bikin jadi suatu standar operasional yang pasti gitu. Nah, bisa digeneralisir ya Mas ya? Nggak bisa digeneralisir. Cuman kalau saya trade mungkin ya maksimal mungkin 10% mungkin kalau saya. 10% dari pemasukan ya? Bukan dari total portfolio saya. Oh, dari total portfolio. Iya. Baik. Karena saya dulu juga sempat trade dan saya bingung bagi waktu nih. Jadi waktunya meeting saya cek harga Bitcoin saya berapa ya? Waktunya jual nih gitu. Jadi nggak bisa konsentrasi sih gitu. Baik. Jadi sebenarnya investasi ini sesuatu atau urusan yang personal sekali ya Mas ya, tergantung personal dengan banget. Profil keuangan masing-masing. Makanya disarankan sekali, direkomendasikan sekali untuk belajar dulu, belajar both untuk instrumen investasinya dan juga belajar memahami isi uangnya kita sendiri seperti apa, begitu ya Mas Angga ya? Ya, betul. Makanya di channel saya kan saya memperkenalkan, saham tuh seperti ini, kira-kira resikonya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, di peer-to-peer seperti ini, di kripto seperti ini, di properti ada ini dan ini, gitu sih. Right. Oke. Semoga banyak manfaat yang bisa diraih sama didapat sama detikers dari obrolan kita selama 1 jam terakhir ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin Mas Angga boleh share atau mungkin boleh kasih tips buat Sobat Miss Queen, buat mereka yang saat ini sedang mendengarkan, apa saja yang mereka boleh lakukan dan jangan lakukan soal investasi di masa pandemi, Mas Angga. Oke, saya sisa waktunya berapa menit nih? Sisa 3 menit lagi, Mas Angga. Waktu 3 menit ya. Oke, saya sampaikan dengan cepat ya. Jadi kan protokol yang pertama tadi utamakan edukasi. Jadi investasi yang terbaik dengan modal minim itu adalah edukasi. Nah, yang kedua kan saya tadi udah bilang, ubah habit dari spender jadi saver. Nah, kemudian di masa pandemi ini utamanya sekarang kita harus eliminasi hutang buruk. Nah, jadi yang ketiga, sebelum kita mulai investasi, kita eliminasi dulu hutang buruk kita, hutang-hutang konsumtif kita. Percuma kalau kita profit 10% per tahun, tapi kita dibungain 30% per tahun. Jadi daripada kita gunakan untuk investasi, udah kita bayar hutang dulu aja. Nah, kemudian kecuali untuk belajar ya, untuk belajar polanya. Kemudian protokol yang berikutnya, yaitu di awal, seperti yang tadi saya sudah bilang, fokus pada pengalaman, bukan fokus pada profit dulu. Fokus pada pengalaman dan fokus pada polanya. Fokus
dan belajar tahu polanya masing-masing dari investasi. Nah, terus kemudian saya tadi sudah sempat sampaikan juga, jadi protokol yang berikutnya kita dahulukan investasi untuk dana darurat dulu dan kita taruh pada tempat investasi atau platform investasi, kendaraan investasi yang aman. Misalnya deposito atau RDPU. Nah, kalau kita bilang aman sih, paling enggak kita harus punya 6 kali biaya hidup bulanan kita. Baru kita bisa dibilang secured. Nah, terus kemudian protokol yang berikutnya, pakai dana dingin. Pakai dana dingin, bukan uang dapur, bukan uang buat nikah, bukan uang buat beli kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian yang terakhir ini harus punya tujuan akhir. Nah, dan kita evaluasi tiap waktu. Tujuan akhir waktunya, maksudnya di sini kalau ada yang bertanya, kira-kira saya harus investasi berapa banyak sih itu, agar saya bisa bebas finansial. Karena tujuan akhirnya kan bebas finansial, dari sobat Miss Queen jadi sobat financial independent. Yes. Kalau kita menurut 4% rule, itu kita harus punya aset investasi 25 kali dari biaya pengeluaran tahunan kita. Nah, jadi misal kalau 1 bulan kita ada pengeluaran 10 juta nih. Nah, kalau 10 juta per tahun kan 120 juta nih. Nah, jadi kita harus punya berapa ya? 120 dikali 25, berarti kita paling enggak harus punya tabungan 3 miliar. 3 miliar. Baru aman. Baru kita bisa dibilang financial freedom gitu. Itu sih. Di umur berapapun meraihnya, Mas? Di umur berapapun sih itu. Nah, tantangannya kan gimana cara meraihnya dengan lebih cepat, itu kan. Exactly. Tantangannya lagi ramai soalnya patok-patokan umur ya Mas Angga ya. Iya. Oke. Yang pasti kalau mau investasi sobat miskin masih bisa di masa pandemi ini, karena yang namanya miskin finansial itu hanya sementara, tadi disampaikan oleh Mas Angga, tapi miskin mindset itu nggak boleh, karena itu yang bisa membawa kita kepada kemerdekaan finansial sesungguhnya tadi. Dan jangan lagi menjadi spender, tapi ubah menjadi saver, dan yang pasti eliminasi habit-habit buruk kita dalam menggunakan uang kita, jadi lebih bijak dalam menggunakan uang kita, dan jangan pakai dana panas atau uang panas untuk investasi. Penting sekali. Baik, terima kasih banyak Mas Angga sudah bergabung dengan The Mentor sore ini. Terima kasih juga buat The Tickers yang sudah bergabung di The Mentor sore ini. Semoga semuanya tetap sehat terus, baik kantong, jiwa, pikiran, rohani, semuanya. Semoga sehat-sehat terus, selalu terapkan protokol kesehatan 5M, ingat pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jauhi kerumunan, dan kurangi mobilitas supaya kita semuanya sehat dan bisa kembali hidup normal. Terima kasih banyak Mas Angga, The Tickers. Terima kasih sama. Saya Eduardo Simorangkir pamit dan undur diri dari hadapan Anda. Saya kembali lagi minggu depan. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya pamit.